Halo semuanya, kembali lagi di podcast sejarah. Tempatnya kita belajar sejarah dengan cara yang santai, penuh makna, dan pastinya membangkitkan semangat kebangsaan. Kali ini kita akan membahas salah satu tonggak paling penting dalam perjalanan bangsa kita, yakni Kongres Sumpah Pemuda 1928. Awal abad ke-20 menjadi masa kebangsaan semangat nasionalisme di Indonesia. Saat itu, banyak organisasi pemuda berdiri dengan semangat daerah masing-masing seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Tapi semangat mereka belum sepenuhnya bersatu. Masih ada sekat-sekat daerah, bahasa, bahkan pandangan politik. Namun semangat untuk menyatukan Indonesia mulai tumbuh di dada para pemuda terpelajar. Mereka sadar perjuangan melawan penjajahan tidak akan berhasil kalau bangsa ini terpecah. Tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda II di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Kongres ini diorganisir oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Tokoh-tokohnya antara lain Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, dan Wage Rudolf Supratman. Pertemuan ini tidak hanya sekedar rapat biasa, disinilah ide tentang Indonesia yang satu mulai terasa nyata. Para pemuda dari berbagai organisasi berkumpul, berdiskusi, dan menyampaikan pandangan mereka tentang pentingnya persatuan. Dalam kongres itu dibahas soal pendidikan nasional, bahasa persatuan, serta cita-cita membangun tanah air yang merdeka. Malam itu, Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya dengan biola, lagu yang kemudian dikenal sebagai Indonesia Raya. Suasana haru meliputi seluruh ruangan. Semangat kebangsaan mengalir deras dalam setiap pemuda yang hadir pada malam itu. Dan akhirnya pada 28 Oktober 1928 dibacakanlah ikrar yang hingga kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol lahirnya nasionalisme di Indonesia. Ia menandai bahwa perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah menuju persatuan bangsa. Sejak saat itu, semangat persaudaraan, cinta tanah air, dan persatuan Indonesia tak terbendung lagi. Organisasi pemuda, surat kabar, hingga lembaga pendidikan mulai membawa nama Indonesia sebagai identitas bersama. Bahkan, Sumpah Pemuda menjadi pondasi kuat bagi perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekarang, hampir seabad berlalu sejak Sumpah Pemuda diikrarkan. Tapi, apakah semangat itu masih hidup dalam diri kita? Apakah kita masih bangga menyebut diri sebagai anak Indonesia yang beragam tapi satu? Semangat Sumpah Pemuda tidak hanya tentang mengusir penjajah, tetapi tentang bagaimana kita bersatu, melawan kebodohan, intoleransi, dan perpecahan. Kita, generasi muda, punya tanggung jawab untuk menjaga api persatuan itu agar tak pernah padam. Itulah kisah singkat tapi penuh makna tentang Kongres Pemuda 1928. Semoga semangat para pemuda kala itu bisa terus menginspirasi langkah kita hari ini. Saya Vindi Rizka Ananda pamit dari podcast. Ingat, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Terima kasih.